Aku bukan menantu sampah. Bab 929 melupakan hutang budi dan kebaikan orang lain. Dari gerbang pemakaman sampai ke area pemakaman keluarga Lin, jaraknya 4-500 meter. Marson berlutut sepanjang jalan. Setiap langkah yang diambilnya dia sangat merasa terhina sekali. Wajahnya sangat muram karena marah. Jika sekarang bisa bergerak, dia pasti akan langsung menghancurkan Rocky menjadi daging cincang untuk melampiaskan amarahnya. Bruak. Marson sudah menjatuhkan lututnya ke depan makam. Dia mau tidak mau membuka kedua telapak tangannya lalu bersujud menjatuhkan kening kepalanya ke tanah 3 kali ke depan batu nisan. 3 kali sujud ini sangat sulit sekali baginya. Dia dulu meremehkan adiknya ini, tapi sekarang dia malah harus bersujud untuk orang tak berguna seperti adiknya ini. Baginya, ini benar-benar penghinaan yang besar. Pada saat ini, Rocky berkata dengan dingin, "Bawa Philoid kemari dan suruh dia berlutut." Marson menoleh tiba-tiba, matanya penuh amarah. "Rocky, kamu jangan keterlaluan ya." Rocky menghela napas dingin, lalu berkata, "Kalau tidak membawanya kemari, lalu bagaimana aku membuang racunnya? Berlutut membantu sirkulasi darah. Aku memintanya melakukan ini demi kebaikannya sendiri." Sriet. Disa menyeret tubuh tinggi Philoid seperti anjing, berjalan menghampiri mereka. Jangan hanya melihat tubuh Disa yang kecil dan mungil ini, tapi ketika menyeret kerah Philoid, itu begitu ringan dan tidak butuh tenaga sama sekali baginya. Dia melempar tubuh Philoid ke depan, lalu menendangnya di bagian lutut. Philoid membungkuk dan berlutut di depan batu nisan, tubuhnya gemetar. "Berlututlah." Rocky menggeram dengan suara rendah dan menginjak kepala Philoid, menekan kepalanya ke batu nisan. Philoid tidak berani melawan, dan dengan cepat bersujud 3 kali dengan patuh. Wajah Marson pucat marah, putranya sendiri bersujud ke orang lain, rasanya paru-paru Marson akan meledak karena marah. "Rocky, kapan kamu akan membuang racun di putraku? Jangan tergesa-gesa," kata Rocky santai. Dia mengangkat kepalanya lalu melihat keluar makam. Deru kendaraan terus terdengar, puluhan mobil hitam melaju ke gerbang pintu masuk kuburan. Bagor dengan wajah dinginnya turun dari mobil, lalu memimpin ratusan pria kekar dan kuat dari mobil, berjalan cepat menuju pemakaman. Orang-orang berotot dan kekar ini semuanya adalah anggota dari pengawal militer gerilya. Bagor melambaikan tangannya, lalu seluruh pengawal itu segera menyebar dan mengepung pemakaman. Ekspresi wajah Marson berubah. Dia menghela napas. "Rocky, apa yang ingin kamu lakukan?" Rocky berkata dengan santainya, "Setelah aku membuang racun dari tubuh anakmu, takutnya kamu nanti mengobrak-abrik makam orang tuaku seperti terakhir kali, jadi aku harus waspada dan jaga-jaga." Otot-otot di wajah Marson bergerak beberapa kali, dan dia berteriak, "Tidak usah omong kosong lagi, cepat buang racunnya." Pada saat ini, Rocky baru mengangkat Philoid, lalu menyatukan kedua jari telunjuknya, lalu menggunakan jarinya sebagai jarum, dan dengan cepat menepuk beberapa titik akupuntur di tubuh Philoid. Seluruh tubuh Philoid gemetaran, dia menyemburkan darah hitam, huek, dan wajahnya langsung tampak membaik. Rocky menendangnya di tanah lagi, di bawah tatapan Marson yang berjongkok. Rocky mengeluarkan sebungkus jarum perak dari lengannya, lalu mengambil 3 jarum perak dengan satu tangannya lalu menerbangkan jarum-jarum itu. 3 jarum perak yang terbang itu menusuk titik-titik akupuntur di tubuh Philoid dengan sangat akurat. Begitu jarum perak itu menusuk di titik akupuntur, Marson yang melihatnya mengerutkan kening.
dan hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka, Rocky bocah ini tidak hanya memiliki keahlian tingkat tinggi, tapi juga memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Rocky menyatukan kedua jarinya di tangan kirinya, menekan punggung Filoid dan mengambil jarum perak di tangan kanannya untuk menusuk lagi di titik akupuntur, melambaikan tangannya dan bergerak dengan sangat cepat sekali. Di punggung Filoid, jarum perak menunjukkan gambar yin dan yang dari Tai Chi. Plak, Rocky mengambil jarumnya dan dengan keras menepuk punggung Filoid dengan telapak tangannya. Seluruh tubuh Filoid bergetar hebat, dia membuka mulut dan memuntahkan banyak darah kotor. Filoid, bagaimana keadaanmu? Marson segera bergegas ke depan dan bertanya sambil memapah putranya melihat kondisinya. Pak, aku merasa lebih baik. Filoid menghela nafas panjang. Bengkak di seluruh tubuhnya sudah menghilang secara ajaib dan cepat, wajah ungu pucatnya telah kembali normal, dan kesadaran serta semangatnya telah kembali penuh. Marson segera menoleh dan memanggil John untuk melakukan pemeriksaan ke seluruh tubuh Filoid. John sudah dari tadi menunggu di samping, dia bergegas melangkah maju dan memeriksa denyut nadinya. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk ke Marson, racun Tuan Muda Lin sudah sembuh, dan tidak ada lagi gejala keracunan di tubuhnya. Mendengar jawaban John, Marson merasa beban berat terangkat lalu menghela nafas lega. Sudah. Rocky berdiri dengan wajah dingin. Nanti begitu kembali pulang, kamu baik-baik merawat diri selama 3 hari. Jangan sampai makan daging maupun ikan-ikanan. Setelah bicara, dia hendak berbalik dan pergi. Tepat pada saat Rocky baru melangkah, teriakan keras Marson tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Berhenti. Rocky berhenti, tapi tidak berbalik, dan bertanya dengan tidak sabar, ada apa lagi? Marson tampak muram, dan segera melambaikan tangannya, cepat tangkap dia. Tiba-tiba, puluhan pengawal berpakaian hitam di belakangnya bergerak maju dan mengepung Rocky. Lindungi Tuan Muda Lin. Bagor juga segera memberi perintah. Lebih dari 100 pengawal militer anggota gerilya yang berjaga di luar kompleks pemakaman pun menyerbu ke depan dan mengepung mereka juga. Kelompok dari kedua pihak ini sama-sama saling memandang dengan seksama dan berhati-hati, suasana jadi sedikit tegang. Oh. Rocky melihat ke sekelompok pengawal ini, lalu menghina dengan berkata, Marson, kamu benar-benar lupa hutang budi dan kebaikan orang ya, aku baru saja membuang racun di tubuh putramu, kenapa sekarang kamu begitu terburu-buru untuk membunuhku? Filoid sudah sepenuhnya telah pulih semangatnya, dia berdiri di sampingnya sambil menggertakkan gigi dan berteriak, Pak, cepat habisi bocah bajingan itu. Bunuh dia. Lalu obrak-abrik lagi makam orang tuanya, gali peti mati dan cambuk mayatnya. Dia sangat membenci Rocky. Luka beracun yang dideritanya dalam beberapa hari terakhir lebih menyakitkan sekali daripada mati. Dia ingin membalas semua penghinaan itu kepada Rocky sekarang juga. Marson membalikkan tangannya, berjalan mondar-mandir dengan santai lalu tersenyum dingin dengan jahatnya. Rocky, aku sudah bilang, kamu meracuni putraku, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Bagor di sebelahnya langsung berkata dengan keras, Marson, sesuai aturan keluarga-keluarga Lin, kamu dilarang menyerang Tuan Muda ketiga. Aturan sialan keluarga Lin. Mata Marson melotot, dan dia berteriak, aku adalah aturannya. Setelah bicara, dia melambaikan tangannya. John, bunuh Rocky sekarang juga. Baik, John membungkuk. Bagor segera berteriak, lindungi Tuan Muda ketiga.
Tiba-tiba rombongan pengawal militer anggota gerilya bergegas maju dan berdiri di depan Rocky. Sekelompok sampah. John tertawa menghina mereka, lalu tiba-tiba berlari ke depan seperti kilat. Bum bum, dengan dua telapak tangannya, dia memukul kedua pengawal di depan. Seiring dengan jeritan itu, kedua anggota pengamal segera terlempar ke udara dan muntah darah di tempat lalu pingsan karenanya. Hahaha. Philoid tertawa liar di belakangnya dengan bangga. Rocky, kamu benar-benar mengira memanggil sekelompok pengawal militer gerilya ini akan bisa melakukan apapun kepada papaku. Aku beritahu sejujurnya ya, hal yang sangat mudah seperti membalikkan tangan untuk papaku jika menginginkan seluruh nyawa keluarga Lin. Marson menghela napas berat. Philoid, tidak perlu aku yang maju. John sendiri saja sudah cukup untuk menangani Rocky kelinci kecil ini. Dia telah mencapai pengembangan roh tingkat awal. Sedangkan Rocky paling tinggi hanya pada tingkat keahlian diri jin dan ingin membunuh bocah bajingan ini hanyalah masalah mudah seperti membalikkan tangan. Terakhir kali ketika mereka berdua saling melawan satu sama lain, dia sudah berspekulasi kalau keahlian diri Rocky kira-kira setingkat jin dan John baru saja menembus tingkat Jindan dan sekarang menjadi ahli bela diri yang kuat dalam tingkat pengembangan roh. Setelah mendengarkan Marson, wajah Bagor berubah dan dia langsung berteriak, "Tuan muda ketiga, kami di sini untuk menghentikannya, kamu segera pergilah." Keahlian dirinya saat ini hanya sampai di keahlian dasar Jindan, tapi sudah disebut sebagai terkuat di antara yang kuat. Sedangkan ahli spiritual tingkat pengembangan roh, itu merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Di dunia ahli spiritual, hanya ada satu dari puluh ribuan orang. Jika berdasarkan dengan keahlian diri tingkat jin dan Rocky, maka sama sekali bukan lawan sebanding untuk John. Aku bukan menantu sampah. Bab 930. Aku suka menikmati yang mudah. Tapi Rocky malah hanya berdiri tak bergerak dan tersenyum santai. Marson, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku di sini? Hanya sebatas tingkat jin dan aku membunuhmu semudah membunuh ayam. Marson tersenyum dingin. Rocky, bagaimanapun orang tuamu dimakamkan di sini, aku akan menyatukan kembali keluargamu dan mengirimmu untuk melihat orang tuamu di dunia bawah tanah. Dia dari tadi sudah sangat marah dan kesal dengan bocah ini, sekarang dia sudah tidak sabar untuk segera menghancurkan tubuh Rocky menjadi beberapa bagian. Tepat pada saat ini, sebuah suara tawa yang manis tiba-tiba terdengar. "Yuh, Marson, kenapa baru saja pulang dari negara lain, kamu sekarang langsung menyerang keponakanmu sendiri?" Begitu mendengar tawa manis dan suara yang tidak asing ini, wajah Marson tiba-tiba menggelap. Dia berbalik. Hanya tampak Sutinah yang mengenakan baju congsam hitam dengan sulaman bunga yang indah, kulit putih dan lembut yang begitu sehat, paras cantik. Dia benar-benar sangat cantik sekali seperti apel yang begitu akrab yang memancarkan aroma wangi yang memikat kepada yang lain. Bentuk tubuhnya juga sangat montok, apalagi saat dia memakai congsam. Tubuhnya tampak terlihat sangat seksi, apalagi dengan kerah leher yang begitu rendah di bagian dadanya. Begitu berjalan payudaranya bergoyang-goyang dan itu merupakan dua senjata pembunuh yang sangat besar. Apalagi, belahan di bagian kaki baju coengsamnya yang sangat tinggi, seiring dengan dia yang berjalan, tampak jelas kakinya yang begitu bulat dan montok. Rocky tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah di tenggorokannya. Di belakang Sutinah, diikuti oleh sekelompok besar pengawal bersenjata berat, ada sekitar ratusan orang.
Sutinah melambaikan tangannya, lalu ratusan pengawal di belakangnya segera menyebar dan dengan cepat membentuk barisan. Seluruh senjata berat di tangan mereka diarahkan ke Marson. Apalagi, pada beberapa kendaraan off-road di belakangnya, sudah ada meriam-meriam yang terpasang. "Apa yang mau kamu lakukan?" kata Marson dengan wajah muram. Sutinah mengangkat alisnya. "Tentu saja aku ke sini untuk menyaksikan apakah mantan suamiku menjalani hidup dengan baik atau tidak." Wajah Marson menggelap, dia melirik ke Rocky, lalu tiba-tiba tersenyum dingin. "Kamu yang memanggil Sutinah ke sini. Benar-benar tidak disangka, kamu ternyata suka bersama dengan wanita ini. Tidak, aku kira kamu punya hobi yang spesial ya, bermain dengan wanita bekasku." Marson, di depan makam para leluhur keluarga Lin, "Apa kamu bisa sedikit saja berpura-pura untuk tidak menunjukkan wajah bajinganmu itu?" kata Rocky dingin. "Aku tidak punya hobi sepertimu, yang suka bermain dengan wanita bar." Ibu Philoid adalah seorang wanita bar. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia berteriak dengan keras, "Rocky, tolong bersihkan mulutmu itu ya." "Kenapa? Bukannya itu kenyataan?" kata Rocky mencibirnya sambil tertawa sinis, lalu berkata, "Ditambah lagi, kamu lebih baik urus ayahmu itu agar bisa bersikap hormat kepada tetua." Sutina bersendekap sambil tertawa, tawanya ini sangat menawan. "Marson, kamu benar-benar ingin berpikir kalau aku dan Rocky punya hubungan semacam itu? Aku sih cuek saja. Intinya, kemampuanmu di ranjang juga tidak bagus. Aku lebih suka menikmati yang muda. Memang kenapa? Rocky lebih baik dan 10 kali lipat, hehehe." Dia tidak malu sama sekali, dan sangat percaya diri. Rocky juga tertegun mendengar ini. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Sutinah akan seperti ini. Ini sungguh jadi canggung sekali. Ternyata wanita dewasa, lebih sangat tidak terkalahkan. Sutinah bicara dan dengan sengaja berjalan ke samping Rocky. Begitu sampai di sampingnya, dia bersandar langsung pada Rocky, bahkan menempelkan tubuhnya yang montok itu. Rocky jadi ngeri, dan segera menghindarinya. Wanita semacam ini benar-benar membuat orang lain tidak tahan. Tapi Sutina langsung mengulurkan lengan seindah gioknya, dan langsung melingkarkan ke lengan Rocky, lalu berkata dengan manjanya, "Rocky, kamu takut apa? Marson jika berani menyentuhmu saja, aku akan membereskannya." Selesai bicara, dia dengan sengaja mendekatkan dan mengusapkan tubuhnya ke samping Rocky. Marson sangar marah sekali dan wajahnya tidak senang. Di atas kepalanya seperti sudah mengebulkan asap emosi. Dia pun berteriak dengan keras, "Sutinah, kamu ini tahu malu tidak sih? Memang apa gunanya rasa malu? Apalagi, bukannya kamu dari awal juga sudah tidak punya malu ya? Bahkan juga suka dengan wanita bar." Sutinah melirik Violet dengan tajam, apalagi melahirkan anak yang begitu berkualitas rendah seperti itu. "Aku curiga, seleramu jangan-jangan agak bermasalah. Jika aku dan Rocky punya anak bersama, takutnya aku bisa saja dengan memejamkan mata bisa melahirkan anak yang kualitasnya sangat bagus melebihi kamu." Wajah Marson memerah sampai ke daun telinga. Dia berteriak, "Diam kamu." Sutinah tidak hanya tidak diam, dia malah sengaja menyindirnya. "Aku beritahu lagi satu hal kepadamu ya, jika bukan karena keluarga yang memaksa menikahkan kita, aku juga tidak akan mau menikah denganmu. Jangan kamu kira ketika kamu bermain-main dengan wanita lain di luar, aku hanya meratapi nasib saja ya." Akan aku katakan sejujurnya, kamu sama sekali tidak bisa memuaskanku. Rocky lebih hebat dan lebih luar biasa darimu. "Kamu itu apa?
paling lama hanya bisa bertahan berhubungan seks selama 12 detik saja. Mantan suami istri ini terus saling menghina dan mencibir, bahkan sama sekali tidak menghormati sedikit pun satu sama lain. Mereka berdua satu bicara apa, yang lainnya terus menjawab, saling merendahkan dan berteriak. Rocky yang mendengarkan hanya bisa tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Benar-benar tidak tahu di antara mantan suami istri ini, punya dendam seperti apa, bahkan sampai sekarang saling melawan dan balas dendam lebih dari musuh sendiri. Dia hanya mengirim pesan, meminta Sutinah datang untuk melawan Marson. Dia tidak menyangka wanita ini ternyata ikut menariknya ke dalam masalah ini, memaksa untuk punya hubungan dengannya. Namun, Rocky cukup kagum dengan Sutinah. Kemampuan mentalnya ini benar-benar kuat sekali. Beberapa kalimat saja sudah langsung membuat Marson marah tidak karuan, bahkan kepalanya seperti mengepulkan asap emosi. Melihat mantan istrinya yang terus saja mendekati dan memuji Rocky, bahkan buka-bukaan menempel di tubuhnya, membuat Marson marah gila-gilaan, bahkan seperti sudah kehilangan akal. Dia berbalik dan berteriak dengan marah ke Rocky. Rocky, hebat juga ya kamu, bersama dan punya hubungan dengan mantan istriku. Aku mau lihat, apa kamu masih punya malu untuk menghadapi keluarga Lin. Rocky mengerutkan kening, lalu berkata dengan suara berat, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Sutinah, juga bukan aku yang memanggilnya ke sini. Rocky, kamu jangan tidak mengakuinya dong. Sutinah dengan sengaja menyentuh tubuh Rocky sebentar. Ada aku Kak Sutinah yang membelamu, apa yang kamu takuti coba. Selesai bicara, Sutinah menoleh ke Marson dan memperingatinya, aku beritahu ya, hari ini jika kamu berani menyentuh dan menyerangnya, jangan salahkan aku memalingkan wajah dengan tak berperasaan terhadapmu, dengan meledakkan kamu dan anakmu itu. Marson sangat marah sekali, dia tidak menyangka kalau Sutinah datang ke sini untuk menghancurkan tempat ini. Dia melirik dengan dingin, lalu melihat para pengawal keluarga Zhao yang ada di seluruh sisi. Ratusan senjata berat diarahkan padanya dan dia menghela napas dingin, dan berkata, Sutinah, apa menurutmu senjata berat ini bisa menghentikanku? Setelah bicara, Marson berteriak dengan keras sambil melambaikan telapak tangannya, lalu dalam sekejap menepuk ke udara. Marson tersenyum dingin, lalu lagi-lagi satu tepukan keras. Dur, kendaraan off-road yang membawa meriam tiba-tiba meledak, asap tebal mengepul, dan api membubung tinggi ke atas. Ekspresi di wajah Sutinah juga sedikit berubah. Dia mengeluh dengan dingin, Marson, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan di luar negeri selama beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana kamu bisa menjadi sekuat ini? Hehe, urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Marson mencibir dengan percaya dirinya, karena kamu telah datang ke sini, kalau begitu silahkan mati bersama Rocky. Selesai bicara, dia tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat kuat. Langit cerah tiba-tiba berubah warna, guntur meledak, dan kilat melintas di udara seperti membentuk ular perak. Marson mengulurkan tangan dan seperti menggenggam udara. Petir di langit seperti ditangkap olehnya, lalu mengembun menjadi sekelompok di udara, terus bersinar tanpa henti, tapi tidak bisa menyingkirkannya. Marson melambaikan tangannya dengan kasar dan berkata, sana. Buong. Seiring dengan suara yang memekakkan telinga, petir di langit yang ditangkap olehnya, berubah menjadi pedang petir besar yang langsung menebas udara. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Kilatan listrik terus menggelegar. Pedang petir besar seolah-olah akan membelah tanah. Au, jerit Sutinah,
Ekspresi wajahnya berubah drastis. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas maju dan meraih pedang petir itu dengan tangan kosong. Kriek, semburan cahaya terang yang sangat kuat hampir membutakan mata semua orang. Di sekeliling tiba-tiba bersinar terang cahaya putih, seolah-olah seperti kilat yang cukup menyilaukan mata. Dalam kilatan cahaya yang kuat itu, hanya satu sosok yang berdiri tegak dengan tangan terentang ke langit dan dengan kuat menggenggam pedang petir itu.